Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi sahabat UAM Official. Pagi ini seperti yang sudah kami jadwalkan sebelumnya, kita akan live streaming bersama dengan Kak Adi Wiranata, SPD MPD, alumni dari Universitas Negeri Jakarta, program Pasca Sarjananya. Kak Adi juga menjadi Duta Maritim Indonesia tahun 2016. Dan sekarang menjadi presenter di Nusantara TV. Nah, Mas Adi mungkin akan menjelaskan lebih lanjut tentang profilnya. Monggo, Mas Adi. Ya, halo, selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UAM Official, terima kasih buat kesempatan hari ini. Buat Mbak Ama juga. Dan buat teman-teman dari UAM Official juga yang kesempatannya hari ini kita mau berbincang sedikit lah gitu ya. Pagi hari ini. Yang jelas terima kasih kesempatannya dan saya berterima kasih karena kita bisa berbagi walaupun saya punya ilmu walau sedikit. Ya, kalau untuk perkenalan, nama saya Adi Wiranata dari Lampung, asalnya dari daerah tertinggal, perbatasan antara Provinsi Lampung dengan Sumatera Selatan. Dia masih masuk 3T, karena di kabupaten saya itu yaitu Lampung Barat dan Pesisir Barat itu salah satu dua kabupaten yang tertinggal di Lampung. Nah, tinggal dari sana jauh dari perkotaan, masih penduduknya masih ya menilai menjunjung tinggi nilai gotong royong dan lainnya. Dan lahir besar tinggal di sana, ayah kelahiran dari suku Jawa, ibu dari Lampung asli, tinggal di Lampung dan besar kecil tumbuh dan sekolah juga di Lampung dan memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung dan melanjutkan juga alhamdulillah kesempatan di Universitas Negeri Jakarta. Mungkin itu sedikit profil singkatnya, Mbak Ama. Terima kasih, Mas Adi. Mas Adi, mohon maaf sebelumnya. Ini sepertinya suara dari Mas Adi masih kecil. Kecil. Volume, iya, volumenya. Hmm. Oh, berarti saya harus keras lagi deh. Kalau sekarang gimana? Nah, sudah, Oh, sudah, sudah. sekarang ya. Baik, Oke. ya. Ini Hmm. langsung tanya jawab atau Mas Adi akan menjelaskan terlebih dahulu? Oh, sepertinya tanya jawab saja. Oh, langsung tanya jawab. Baik. Nah, Oke. Mas Adi, Hmm. melalui dari CV yang Mas Adi berikan kepada kami, Mas Adi itu memiliki banyak prestasi walaupun menurut Mas Adi itu masih sedikit pengalamannya. Nah, sedangkan kami sebagai pembaca itu langsung gini, ini prestasinya banyak sekali gitu. Langsung saja pertanyaan dari kami, Hmm. apakah menjadi juara itu penting bagi Mas Adi? Ya. Eh, Pertanyaannya menarik sekali dan buat teman-teman Wow Official sebenarnya karena saya ada beberapa menjadi juara mungkin seperti itu ya tepatnya. Sebenarnya ketika saya masuk kuliah dulu bahwa target saya adalah saya ingin selalu mendapatkan kesempatan dimanapun saya ambil gitu. Contohnya adalah karena di kampung saya dulu ketika SD, SMP, dan SMA saya itu jarang sekali ikut namanya perlombaan karena minimnya dari aktivitas atau orang yang mengadakan seperti itu. Jadi ketika saya berkuliah, dulu dan alhamdulillah saya berkuliah dulu melalui SNMPTN. Saya ya mumpung sekarang masih SNMPTN ya baru-baru di dan alhamdulillah saya seleksi nasional tanpa tes. Akreditasi sekolah saya dulu masih C. Akreditasi saya itu sekolah saya masih C, jadi masih tertinggal banget kan gitu. Dan oleh karena itu ketika saya berkuliah saya dapat kesempatan satu dari teman-teman 5 orang dari teman-teman saya yang lolos seleksi nasional perguruan tinggi tanpa tes. Jadi ketika saya berkuliah saya tidak mau mensia-siakan itu. Jadi saya berusaha untuk bagaimana caranya bisa mendapatkan uh, pemenang lomba dan lain-lain. Oleh karena itu saya biasanya setiap kalau zaman dulu masih Facebook ya. Jadi saya selalu cari di Facebook itu lomba apa di kampus ini, ada webinar atau seminar apa kalau dulu seminar-seminar dan lain-lainnya. Jadi saya selalu usaha ambil kesempatan-kesempatan itu. Walaupun banyak sekali yang gagal sebenarnya. Itu ibaratnya bagian dari sedikit yang akhirnya menjadi rezeki saya sih karena banyak sekali yang saya daftar, saya coba lomba dan lain-lainnya, akhirnya saya gagal, saya belum lolos, saya gagal, saya belum lolos. Akan tetapi ibu saya selalu menasehati bahwa yang penting ambil kesempatan,
dan kamu mau berjuang di situ begitu. Dan setidaknya walaupun kamu tidak menjadi pemenang di situ, kamu mendapatkan teman di momen itu setidaknya. Jadi itu yang saya cari selama itu. Jadi setidaknya saya daftar, saya usaha lomba dan satu, dua, tiga setidaknya dapat lah gitu. Walaupun yang lain pun lebih banyak gagalnya. Ya, tapi setidaknya bagi saya dulu target menjadi pemenang itu bukan sekedar target sih, karena setiap pulang itu saya tuh jarang sekali pulang kampung. Setiap 6 bulan, satu semester saya tuh baru pulang kampung. Dan ketika pulang kampung, saya selalu mengingatkan bahwa saya membawa satu trofi atau piala ketika pulang kampung dari kampus. Dan alhamdulillah hingga lulus setiap semester setidaknya ada satu atau dua yang saya bawa, walaupun ya tidak hanya nggak juara satu juga, paling ada juara tiga, juara dua gitu. Tapi setidaknya orang tua di kampung, apalagi saudara keponakan gitu, lihat kalau bawa Mas Adi bawa piala gitu rasanya senang gitu, bisa dipajang buat di lemari. Mungkin itu sih sedikit ceritanya, tapi tidak harus melulu tentang menang. Kata saya tadi bahwa terkadang yang kita coba adalah tidak hanya sekedar mendapatkan gelar juara atau trofi, tapi tidaknya mendapatkan teman di kala itu, di momen itu, atau di uh, usaha untuk mendapatkan pemenang di momen-momen tertentu. Seperti itu sih Mbak Ama.